Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersyukur lewat kasih dan lewat kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat kebaikan yang terus dikerjakan, berkat kesehatan, kesempatan dan kemauan. Ya, sehingga pada saat ini kita boleh ada bersama-sama dalam satu persekutuan ibadah yang indah, yang kita percayai bahwa Tuhan Yesus itu ada hadir ya bersama dengan kita ya, dan setiap kita pasti akan diberkati ya jikalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Puji nama Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Kita masih di surat Roma ya, Roma pasal Kolose pasal 4. Ya, kita sampai pada, ya, kita baca saja ayat 10 sampai dengan 11. Kolose pasal 4 ayat 10 sampai dengan 11. Iya. Salam kepada kamu dari Aristar. Iya, salam dari Aristarkus. Temanku sepenjara. Iya. Dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Iya. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Iya. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Iya. Puji nama Tuhan ya. Kita sampai kepada orang-orang yang dicatat namanya ya oleh Paulus, yang akan menjadi pelajaran buat kita bahwa mengapa dicatat, sebab orang itu ya hatinya ya masuk ke dalam hati Paulus, sehingga Paulus tersentuh hatinya ya, ada sesuatu di dalam hatinya ya mengena di hati Paulus ya, sehingga Paulus mencatat, menyebutkan namanya ya dalam Alkitab ini ya, dalam suratnya. Dan itu terjadi karena mereka memiliki sesuatu yang luar biasa menurut pandangan Paulus ya. Dan kita belajar pada bagian pertama, mereka adalah orang-orang yang setia atau mereka yang tetap tinggal ya bersama dengan Paulus ya. Itu bisa dikatakan pada ayat yang 11 ya, Paulus katakan hanya ketiga orang ini ya di antara mereka yang sunat atau orang Yahudi yang menjadi teman sekerja untuk kerajaan Allah ya. Jadi Paulus benar-benar merasakan bahwa tiga orang ini saja yang terus serta di ya, tiga orang ini ya, orang Yahudi, sebab nanti ada juga orang di luar Yahudi yaitu Lukas yang tetap setia. Tapi untuk orang Yahudi yang tetap setia mengikuti pelayanan Paulus, itu hanya ketiga orang ini. Itu namanya dicatat. Kita sudah belajar dari Aristarkus, kesetiaannya luar biasa. Sampai Paulus di penjara pun dia ikut dalam penjara. Ya, Paulus berlayar terkatung-katung ya, di beberapa pulau, dia ikut. Kesetiaannya luar biasa. Ini orang-orang yang setia. Bahkan dia sudah mengalami aniaya, diseret, ya, tapi tetap mau mengikut Paulus. Ya, kemudian juga ada Markus, Yohanes Markus, ya, yang juga setia, ya, walaupun pernah kecewa karena pelayanan Paulus, mungkin, ya, dia meninggalkan pelayanan. Ya, ditambah lagi dikecewakan saat dia mau ikut pelayanan ditolak oleh Paulus. Ya, tetapi Yohanes Markus ini tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Paulus. Ya, sehingga pada akhir kehidupan Paulus berkata, tolong panggilkan Markus. Dia sangat berarti bagiku. Ya, Markus tetap datang dan melayani Paulus dengan baik. Ya, kesetiaannya begitu teruji, ketaatannya begitu teruji. Sehingga itu menggores hati Paulus. Nah, yang ketiga Yustus ya, Yesus atau Yosua. Ya, itu dalam bahasa Ibraninya
tetapi juga disebut Justus, ya dikatakan tadi ya pada ayat yang ke-11, dan dari Yesus ya yang dinamai Justus. Jadi dia punya julukan, dipanggil Justus. Dalam Alkitab sangat tidak ada bahkan ya catatan tentang orang ini. Ya enggak ada, saya cari enggak ada ya, beberapa buku juga enggak ada. Tetapi yang jelas informasi yang bisa kita dapat, dia adalah seorang Yahudi yang bersunat. Ya, sebab situ dikatakan ketiga orang ini ya dari antara mereka yang bersunat, ya pasti dia adalah seorang Yahudi yang dimaksud. Dan apa yang dilakukan Justus ini ya, apa yang dilakukan Justus ini juga menghibur, dikatakan ya. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Jadi Justus ini melakukan sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik, dan apa yang dilakukannya itu menjadi penghiburan buat Paulus saat Paulus di penjara. Ya, saat Paulus di penjara itu menjadi penghiburan. Ya, dan Justus ini memang mungkin tidak melakukan sesuatu yang spektakuler ya seperti Aristarchus, seperti Markus. Ya, dia tidak menonjol di dalam pelayanan. Tidak menonjol. Mengapa? Sebab tidak dicatat apa yang dilakukan. Yang dilakukan itu hanya biasa-biasa saja, tetapi yang luar biasa ternyata dia mendapat nama Justus. Ya, sebab dikatakan dinamai Justus. Justus itu nama julukan. Ya, karena melakukan sesuatu, dan saya coba cari tadi di Google, ya di ensiklopedia yang tebal, ya ternyata mengandung arti orang yang diberi nama Justus itu adalah orang yang taat. Ya, jadi orang kalau taat itu diberi nama Justus, ya dipanggil Justus. Ya, tapi bukan taat saja, tapi orang yang suka kepada Taurat, suka baca Taurat. Jadi panggilan pemberian nama Justus itu ternyata, ya sudah boleh cek di Google atau ya di ensiklopedia kalau saudara punya, itu diberikan kepada orang yang suka ya kepada Taurat dan taat. Ya. Dia adalah orang yang taat dan suka kepada Taurat sehingga diberi gelar ya atau dipanggil tadi, dinamai Justus. Orang memanggil Justus. Kenapa dia dipanggil Justus? Oh, dia ini taat. Ya, kalau Paulus itu dipanggilnya pleter, saudara, ya, jarang. Pleter itu artinya banyak bicara. Ya, kalau saudara di Kisah Rasul ada Paulus itu dipanggil di pleter nih. Itu artinya orang yang suka berbicara. Ya, jadi ada sebutan-sebutan. Dan kita yakin bahwa Justus ini atau Yesus tadi, namanya Yesus sebenarnya secara Ibrani, tapi kemudian dipanggil, diberi nama Justus, adalah orang yang taat. Adalah orang yang suka ya kepada firman Tuhan. Ya, coba kita buka Kisah Rasul terlebih dahulu. Ada orang lain yang juga diberi nama Justus ya, Kisah Rasul, yaitu Barsabas. Kisah Rasul pasal 1 ayat 23 ya, untuk membandingkan saja. Kisah para Rasul pasal 1 ayat yang ke-23. Iya. Lalu mereka mengusulkan dua orang. Iya. Yusuf yang disebut Barsabas. Iya, jadi Yusuf yang disebut Barsabas. Dan yang juga bernama Justus. Iya, dan juga dipanggil Justus. Dan Matias. Iya, cukup. Jadi hanya untuk mengetahui, oh ada. Jadi itu nama-nama kayak nama-nama julukan gitu, saudara. Ya, kalau orangnya tinggi dipanggil, ini namanya misalnya Anto, tapi karena tinggi dibilang, wah Jangkung, kung, gitu seringkali kita panggil. Karena menjadi nama julukan. Yanto Jangkung, jadinya kan gitu. Padahal namanya Yanto siapa, tapi karena dia tinggi sekali dipanggil Jangkung, akhirnya ditambahin Yanto Jangkung. Toto Kate, misalnya kan kalau pendek kan.
Ya, kalau saya belum botak jangan dipanggil Heru botak. belum botak. Iya. Jadi itu julukan saudara ya, panggilan. Ya karena kurus ya itu jadi karena apa yang terjadi di dalam dirinya, jadi nama panggilan saudara. Nah Yesus ini ya, Yesus yang dimaksud adalah dipanggil Justus. Mengapa? Sebab dia seorang yang taat dan suka Taurat atau suka firman. Dan inilah yang menarik, ini yang menjadi penghiburan ya bagi Paulus. Anak didiknya taat, anak didiknya suka kepada firman, ya suka terhadap firman. Ya tadi pagi saya share di grup, ya saya baca Alkitab, kemudian pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Begitu saya renungkan, wah ternyata firman itu menjadi barometer. Kita nggak bisa bilang kita cinta Tuhan kalau nggak suka firman. Kita nggak bisa bilang saya rindu Tuhan kalau kita nggak rindu kepada firman. Sebab firman itu adalah Allah. Ya kita mau nyanyi apa tentang aku mengasihi engkau Yesus, aku tapi suka baca firman. Oh kata Tuhan, enggak. Yang ada di depan kamu aja nggak kamu suka. Yang ada di depan kamu aja nggak kamu cinta. Ya, bagaimana kita mau mengasihi pribadi yang tidak nampak? Tuhan katakan firman itu adalah aku. Ya, firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, maka saudara pasti akan mengasihi firman. Saudara akan berjuang untuk mendapatkan firman. Saudara selalu rindu akan firman, selalu rindu akan firman. Saudara akan berkata saya ibadah untuk mendapatkan firman. Sebab lewat firman itu saudara bagikan berjumpa dengan pribadi Allah, pribadi Tuhan. Makanya kalau ibadah nggak ada firman, wah repot saudara. Ibadah itu harus ada firman, sebab itu perjumpaan. Ya, seberapa saudara haus akan firman, seperti itulah. Ya, saudara seperti rusa yang haus akan engkau itu kepada Allah. Ya, kepada Allah yang hidup. Ya, kepada tolong baterainya nih habis. Cek. Ya, puji nama Tuhan. Ya, jadi kita nggak bisa bilang saya mengasihi Tuhan kalau saudara nggak mengasihi firman. Ya, saudara nggak bisa berkata haus akan Tuhan kalau saudara nggak haus akan firman. Saudara nggak bisa berkata saya mau mengenal Tuhan kalau saudara nggak pernah baca firman, nggak pernah mengenal Tuhan. Ya, jadi mari kita belajar supaya kita bisa menjadi seperti Justus ini. Ya, Justus ini gambaran orang yang hanya biasa-biasa saja, saudara. Bukan pelayan Tuhan, mungkin kalau di gereja bukan sebagai leader, bukan sebagai singer, bukan juga sebagai pemain musik yang ada tampil di depan. Juga bukan orang yang berkhotbah, atau mungkin juga bukan pembela sidang, ya menjadi orang-orang yang ada di jajaran terdepan dalam ibadah atau di gereja. Justus ini gambaran orang-orang yang biasa, hanya jemaat biasa. Dia tidak seperti Aristarkus yang turut di penjara, atau juga tidak seperti Markus yang luar biasa pelayanannya menulis Injil. Bukan, dia hanya jemaat biasa, tetapi jemaat yang menunjukkan kesetiaannya kepada Paulus. Dia taat, dia suka kepada
firman. Mungkin saat Paulus menyampaikan firman, dia ada di depan dan dia mendengar setiap perkataan Paulus. Dan inilah yang membuat Paulus, wow, ini orang biasa tetapi kadang-kadang lebih luar biasa dari pelayan-pelayan Tuhan. Ya, dia bukan orang yang wow, mungkin kalau berkorban sampai banyak. Enggak, dia hanya orang biasa. Tapi orang ini menunjukkan kesetiaan, ketaatan. Juga menunjukkan kecintaannya, suka kepada firman. Dan itu menjadi penghiburan buat Paulus. Iya saudara, kalau saya boleh tanya kepada saudara, ya saudara mungkin punya anak yang pandai, punya anak yang pinter, juara terus misalnya, tetapi kalau nggak taat kepada saudara, atau saudara milih anak yang biasa-biasa saja tapi taat kepada saudara, nggak ada, mungkin nggak ada prestasinya, tapi dia anak yang taat. Selalu ada bersama dengan saudara saat saudara membutuhkan. Ya, atau saudara bangga punya anak yang juara terus, ranking terus, ya, tetapi tidak taat kepada saudara. Tentu saudara akan lebih terhibur, saudara pasti akan suka kepada anak yang taat kepada saudara. Ya, tidak menutup kemungkinan juga saudara bangga punya anak yang pandai. Tapi tidak sedikit hati saudara menjadi terluka. Mengapa? Karena ketidaktaatan. Ya, karena ketidaktaatan. Jadi ketaatan itu sesuatu yang berharga, yang bisa menghibur. Ya, ketaatan itu sesuatu yang bisa menghibur. Coba kita buka dalam Filemon pasal 1 ya, Filemon itu cuma satu pasal. Filemon. Ya, ayat 20 dan sampai dengan 22. Filemon. Ya, Filemon pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22. Filemon pasal 1 ayat 20 sampai 22. Iya. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku. Iya, Paulus katakan hiburkanlah hatiku. Di dalam Kristus. Iya, di dalam Kristus dengan apa? Dengan percaya kepada ketaatanmu. Iya. Kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Iya. Jadi Paulus berkata bahwa hiburkanlah aku. Ya. Ini saat ini Paulus minta kepada Filemon untuk memberikan yang namanya omnisimus, budak. Paulus tahu betul bahwa Filemon ini pribadi yang taat sebab pernah dilayani. Ya, dan dia katakan hiburkanlah aku. Sebab dia tahu bahwa Filemon ini taat. Pasti apa yang diminta Paulus diberikan. Bahkan Paulus katakan ya dengan percaya kepada ketaataanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Jadi Paulus tahu betul ini ya, Filemon ini pribadi yang pernah dilayani Paulus, pribadi yang taat. Dia tahu bahwa pasti kalau Paulus minta, dia pasti memberikan lebih dari apa yang Paulus minta. Kenapa? Karena dia pribadi yang taat. Dan Paulus tahu bahwa itu akan menghibur. Jadi ternyata ketaatan tadi Justus itu menghibur Paulus, sehingga Paulus katakan ketiga orang ini menghibur aku. Betapa terhiburnya saudara kalau saudara itu punya anak-anak yang taat. Ya
mungkin secara prestasi biasa saja. Tapi kalau saudara punya anak-anak yang taat, yang setia kepada saudara. Ya, saudara punya suami yang taat, yang setia kepada saudara. Saudara punya istri yang taat dan setia kepada saudara. Saya pikir itu jauh lebih berharga. Ini apa mau saudara punya suami yang berhasil dalam karirnya, tetapi tidak setia dan taat? Ya, tidak setia dan taat. Suka meninggalkan saudara, tidak memperdulikan keadaan saudara. Pokoknya yang penting duit datang. Ya, yang penting apa yang menjadi kewajibanku untuk memenuhi tak kirim. Kamu nggak usah urusin aku mau kemana kek, aku mau ngapain, apa saudara mau? Ya, tetapi suami yang taat, suami yang setia, itu pasti berjuang ya untuk keluarga dengan segala kemampuan. Nah, Paulus sedang berbicara satu pribadi yang bernama Justus ini yang memang tidak punya prestasi apa-apa. Dia hanya jemaat biasa saja, tapi karena ketaatannya, karena kesukaannya kepada firman, itu menjadi penghiburan buat Paulus. Ya, itu menjadi penghiburan buat Paulus. Itu menjadi sukacita yang besar. Ya, buat Paulus, dan Paulus catat namanya. Ya, jadi kalau saudara mau jadi jemaat yang mungkin tidak punya lah karunia-karunia yang menonjol, hanya jemaat biasa saja, main musik nggak bisa, kalau nyanyi agak pales sedikit misalnya, ya nggak apa-apa, tunjukkanlah ketaatan saudara, tunjukkanlah kesetiaan saudara dan kesukaan saudara kepada firman. Itu pun membuat nama saudara dicatat. Sebab ketaatan saudara itu akan menuntun saudara kepada kebenaran. Ya, ketaatan saudara itu akan membimbing saudara kepada kebenaran yang Tuhan inginkan. Ya, coba kita buka dalam Roma pasal 6 ayat 16. Roma pasal 6 ayat 16. Roma pasal 6 ayat yang ke-16. Iya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, Iya. maupun dalam ketaatan. Iya, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Iya, jadi ketaatan saudara itu akan memimpin saudara kepada kebenaran, kepada firman saudara. Akhirnya saudara bisa mengasihi, mencintai. Akhirnya saudara bisa menjadi hamba-hamba kebenaran yang suka melakukan firman. Tapi dimulai dari kesetiaan dan ketaatan, dan firman Tuhan katakan ketaatan, kesetiaan itu dari perkara yang kecil. Setialah terhadap perkara yang kecil. Jadi gak usah muluk-muluk kepada satu perkara yang besar. Kalau kita kembali belajar tentang Lazarus, apa sih hebatnya Lazarus? Orang miskin banyak, saudara. Ya, pada zaman itu orang miskin banyak. Tetapi apa yang menjadi, ya, yang membuat tercuri hatinya Tuhan terhadap Lazarus, saudara? Ya, kalau saudara baca kisah Alkitab kan banyak orang-orang miskin, orang-orang melarat. Bahkan yang keadaannya lebih dari Lazarus juga banyak. Di pinggir-pinggir jalan, waktu zamannya Petrus aja di pinggir-pinggir jalan itu banyak orang-orang yang ditaruh di pinggir jalan. Kalau kena bayangannya Petrus, firman Tuhan katakan mereka menjadi sembuh.
Ya, waktu Tuhan Yesus mau masuk ke kota Yeriko, ada Bartolomeus. Itu bukan hanya Bartolomeus saja yang mengalami kekurangan, yang buta, yang sakit, Bu. Ada banyak di pinggir jalan, itu menjadi tradisi di sana. Ya, bahwa orang-orang miskin itu pengemis ada di pinggir-pinggir pintu gerbang dan dia akan berseru-seru minta-minta kepada orang yang lewat mau masuk ke dalam kota. Pedagang-pedagang dia ngemis, dia minta. Ada banyak. Tetapi kenapa begitu Tuhan Yesus begitu tertarik untuk mengisahkan kisah Lazarus ini? Satu pribadi yang biasa dan gak ada prestasinya, saudara. Alkitab tidak mencatat Lazarus punya prestasi walaupun dia miskin. Misalnya pernah juara badminton, kan enggak ada, saudara. Ya enggak, tidak ada prestasinya apa-apa. Tapi saya percaya kenapa Tuhan mencatat namanya dalam Alkitab. Sebab di tengah-tengah kekurangannya, dia tetap menunjukkan kesetiaannya dan ketaatannya kepada firman. Dia tidak mau melanggar firman. Di tengah-tengah kekurangannya dia tidak mau melanggar firman. Walaupun bisa dijadikan alasan untuk melanggar firman, saudara. Tapi dia berjuang untuk tetap setia dan taat kepada firman. Ya, tidak keluar persungutan ya dari mulutnya. Dia tetap menerima segala keadaan yang harus terjadi di dalam kehidupannya. Dan itu yang menarik perhatian Allah. Itu yang menarik perhatian dari Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menjadikan itu contoh. Ya, buat saya dan saudara. Bahwa kalau mau namanya dicatat di surga bukan berarti dengan menunjukkan prestasi-prestasi yang luar biasa saja. Tapi saudara bisa tunjukkan lewat ketaatan dan kesetiaan kepada firman. Ketekutan saudara kepada firman. Ya, dan mari kita mulai belajar. Ya, untuk belajar tetap setia. Taat. Dan kesetiaan, ketaatan itu justru seringkali saya katakan diuji saat saudara dan saya mengalami banyak hal yang tidak enak, yang tidak nyaman. Ya, kesetiaan dan ketaatan justru teruji, dibuktikan saat adanya badai di dalam kehidupan. Saat Lazarus kekurangan itu, kesetiaannya diuji, ketaatannya kepada firman diuji. Dia bisa saja mungkin mencuri, atau mungkin dia bisa saja marah kepada orang kaya itu. Ya, dia bisa saja memaksa. Ya, tadi pagi saya ke apotik, ya. Di sebelah sana ada orang kirain mau beli obat. Dia nanya obat sakit gigi kalau tidak salah, ya dia udah datang duluan baru saya datang. Tapi dia minta obat untuk bisa kecabut giginya, bukan buat nyembuhin sakitnya, saudara. Udah dikasih ini kata yang jaga toko, ini buat ini anti nyeri supaya nggak sakit giginya, Pak, minum ini. Enggak, tapi saya mau yang bisa langsung kecabut gigi saya kalau minum obat gitu. Ya, enggak ada, kalau mau cabut ya kebetulan juga ada ibu-ibu di sebelah saya. Jelasin ibu, bapak kalau mau itu cabut ya harus ke dokter, ke puskesmas saja. Tapi puskesmas itu dokternya nggak canggih-canggih. Iya, saya mau obat, begitu saya minum langsung copot giginya. Dia akhirnya ibu ini keluar, dia deketin saya. Dia salaman sama saya, Pak, ya, minta duit 2.000 dong, Pak. Saya kaget. Nanti Bapak akan diberkahi kalau ngasih. Oh ya udahlah, ya Pak, sudah. Ya. Bisa saja kalau ya seorang pengemisnya menjadikan alasan kekurangannya untuk melakukan sesuatu. Ya, tetapi ini Lazarus tidak, saudara. Kekurangannya
persoalan yang dihadapi tidak dijadikan alasan untuk tidak melakukan firman. Ya, ada banyak kita masalah itu kita jadikan alasan untuk kita melanggar firman. Tuhan tahulah segala perkara, dia tahu keadaan kita. Dia itu Allah yang mengasihi. Oh tidak, justru itu kesempatan saudara menunjukkan kasih saudara kepada Tuhan lewat saudara tidak melanggar firman. Memang tidak mudah, saya sendiri juga bukan perkara mudah untuk melakukan itu. Ya, tapi memang itu ujian buat saya dan saudara untuk menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada firman. Itulah yang membuat Paulus mencatat nama Yustus. Sebab ketaatannya dan kesukaannya kepada firman itu teruji. Sehingga dipanggil nama Yustus. Ya, itu kalau udah mendapat julukan, orang sudah terkagum, saudara. Sudah menjadi beda dengan yang lain. Berbeda dengan yang biasanya. Kalau sudah mendapat julukan. Ya kalau orang tingginya normal saja 170 nggak mungkin dibilang jangkung, saudara, kan banyak orang yang tingginya 170. Wah tapi kalau udah 2 meter, wah ini jangkung nih. Mengapa? Sebab beda dengan yang lain. Tidak sama dengan yang lain. Demikian juga orang memanggil Yesus ini sebagai Yustus, sebab beda dengan yang lain. Di dalam ketaatannya dia berbeda. Di dalam kesukaannya kepada firman berbeda dibanding yang lain. Sehingga dia mendapatkan julukan itu. Dan namanya dicatat. Ya, dan itu Paulus katakan itu yang menjadi penghiburan. Ya, coba kita buka sekali lagi. Roma pasal 16 ayat 19. Ya, jadi ketaatan itu mendatangkan sukacita, saudara. Roma pasal 16 ayat 19. Roma pasal 16 ayat yang ke-19. Kabar tentang ketaatanmu. Iya, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Iya, jadi kalau terdengar kabar tentang ketaatan seseorang itu mendatangkan sukacita bagi yang mendengarnya terus. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Iya, cukup. Jadi sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai orang-orang yang menyampaikan firman, mendengar jemaat itu taat, itu menjadi penghiburan, saudara. Ya, mendengar jemaat itu setia, itu menjadi penghiburan yang luar biasa. Bagikan mendapatkan air yang sejuk, saudara. Tapi kalau sudah diajar firman tetap tidak bisa setia, tetap bisa tidak taat, melayani tetap semaunya, seenak, itu melukai, saudara. Aduh. Ya, apa yang harus dilakukan lagi, apa yang harus dikerjakan lagi. Ya, tetapi berbeda. Begitu mendengar, wah taat. Walaupun sudah jauh kita dengar, dia tetap taat, dia tetap setia beribadah. Wah, itu menjadi penghiburan buat kita. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Apa kita dengar, oh dia dipakai di sana. Ya, menjadi pelayan Tuhan. Itu menjadi penghiburan. Ya. Menjadi kebahagiaan tersendiri waktu kita mendengar tentang ketaatan. Itulah yang Paulus katakan, ketiga orang ini menjadi penghiburan buat aku. Bukan karena orang-orang ini memberikan emas, memberikan makanan kepada Paulus, bukan. Tapi Paulus selalu mendengar ketaatan mereka. Mendengar tentang kesetiaan mereka. Kesungguhannya kepada firman. Itu yang membuat Paulus terhibur hatinya
walaupun di dalam penjara sekalipun. Ini tentu yang menjadi kerinduan kita semua, lahir Yustus yang baru di Maranatha. Itu orang-orang yang semakin taat, semakin setia, ya, dan semakin suka kepada firman. Ya, senang kepada firman. Ya, mari saudara ingat ini, kalau saudara baca ini itu Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi saat saudara baca firman, itu saudara sedang berusaha mengenal pribadi Allah, saudara. Ya, seringkali kita bertanya bagaimana sih kita mengetahui kehendak Allah. Mulailah baca firman, saudara. Nanti Tuhan akan menuntun saudara dan saya kepada seluruh kehendaknya. Sebab semuanya ada dicatat dalam firman ini. Nanti saudara akan melambat laun mengerti kehendak Tuhan. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang kudus. Ya, di sini loh. Ya, kesukaan saudara kepada firman, dan memang membutuhkan komitmen saudara. Ya, harus ada komitmen saudara. Saudara harus mulai ambil satu keputusan untuk memberi waktu. Entah berapa lama saudara mau baca Alkitab. Ya, harus memang tanpa komitmen gak bisa saudara. Dan di situ nanti akan ada perjuangan. Ya, walaupun sering gagal gak apa-apa, namanya sedang belajar dan berjuang. Ya, bisa sehari saudara, setengah jam saya mau sehari baca firman Tuhan. Ya, sama. Ya, dan saat saudara komitmen nanti akan ada tantangannya. Memang iblis tidak suka saudara. Tidak suka kepada orang-orang yang suka baca firman. Ya, doa juga harus komitmen saudara. Bukan ada waktu saudara berdoa. Doa itu harus komitmen. Iya, karena disitulah tantangannya. Ya, kesetiaannya, walaupun Tuhan tidak pernah mengatur terserah jam berapa saudara mau berdoa, emang Tuhan nggak pernah tentukan itu. Tapi komitmen itu nanti akan membuat saudara berjuang. Ya, komitmen itu akan membuat saudara gigih. Saudara tahu ada harga yang harus dibayar untuk memenuhi komitmen itu. Memang Tuhan tidak suruh saudara mau baca sehari 5 jam, Alkitab terserah, 10 jam terserah kalau sudah bisa, enggak pernah itu. Tapi kalau dengan komitmen itu akan jauh lebih berbeda. Di situ ada perjuangan yang luar biasa. Karena di situ akan ada tantangan-tantangannya, saudara. Berdoa, baca firman. Ibadah itu memang harus komitmen, saudara. Bukan kalau sempat, kalau bisa. Tetapi satu komitmen yang harus ada. Sehingga ada nilai perjuangannya. Wah, hari ini saya banyak kerjaan, tapi hari ini saya sudah komitmen mau ibadah misalnya. Wah, saudara akan perjuangkan itu, percepat mungkin pekerjaan saudara. Dipercepat langkah, walaupun akhirnya saudara gagal, waduh sampai sini sudah kelar ibadah. Tapi nilai perjuangan itu ada harganya di hadapan Tuhan, saudara. Tapi kalau hanya sekedar ada waktu ibadah, kalau nggak ada waktu ibadah, nggak ada nilai perjuangannya. Ya, baca firman juga begitu. Berdoa juga begitu. Itu ada nilai perjuangannya. Walaupun tengah kesibukan, oh tapi ini jamnya doa nih. Berdoa saudara. Saya harus berdoa nih. Wah, ini waktunya baca firman, mungkin di lain kesempatan, aduh tapi tetap. Ya, menjadi satu perjuangan harus ada waktu untuk baca firman misalnya. Ya, itu menunjukkan ketaatan dan kesetiaan. Ya, dan itu membuat Tuhan terpesona kepada saudara dan saya. Ya, sama seperti kepada Yustus, Paulus begitu terpesona. Ya, demikian juga pasti kalau saudara yang bisa menunjukkan ketaatan dan kesetiaan, pasti
membuat Tuhan juga terpesona. Mungkin prestasi hasil saudara di bidang kerohanian, ya nggak spektakuler seperti yang lain. Ini bukan seperti Stefanus yang mati dirajam, membuat orang, imannya Stefanus luar biasa. Dia tetap percaya walaupun dilempari batu kepada Tuhan. Bahkan tidak ada kebencian, dia tetap memberkati orang yang, satu hal yang luar biasa. Tapi Yesus ini gambaran orang yang biasa saja. Tetapi memiliki satu prestasi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mengapa? Ketaatan dan kesetiaannya. Ya, dan kesukaannya kepada firman. Itu yang membuat Paulus bersuka cita. Yang membuat Paulus terhibur hatinya. Ya, yang membuat Paulus menulis namanya. Ya. Dan saya percaya saya dan saudara pun sekali lagi bisa menunjukkan kesetiaan dan ketaatan. Nama kita juga pasti akan tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Kita baca Roma pasal 15 ayat 17 dan 18. Roma pasal 15 ayat 17 sampai dengan 18. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Iya. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Iya. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Jadi Paulus sadar betul, ya, tugasnya itu memimpin bangsa-bangsa untuk menjadi pribadi-pribadi taat. Ya, taat di dalam perkataan dan perbuatan. Ya. Dan itu bukan satu usaha yang mudah untuk memimpin orang kepada ketaatan. Jadi bukan mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya mungkin, bukan. Demikian juga gereja Tuhan seharusnya menciptakan orang-orang yang taat. Ya, bukan bangga gerejanya penuh banyak, tetapi tidak orang-orang yang taat. Hanya sekedar banyak. Tapi biarlah menjadi beban kita, menjadi beban saudara. Mari kita belajar. Ya, bahkan kalau bisa saudara menjadi teladan untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat di dalam perkataan dan perbuatan. Ya, di dalam perkataan dan perbuatan. Saya juga sebagai hamba Tuhan harus bisa menjadi teladan. Ya, di dalam perkataan dan perbuatan. Terus menunjukkan ketaatannya. Sebab semua itu harus dipimpin ke sana, Paulus katakan. Itu menjadi tugas pelayananku, memimpin orang-orang kepada ketaatan. Di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Dan itulah yang harus ada dalam setiap hati kita. Yang harus ada dalam setiap hati saudara. Kita terus belajar menunjukkan ketaatan kita. Sehingga akan lahir Justus yang baru secara rohani di gereja Maranatha. Yang menjadi kesedihan saya, mungkin saudara tahu atau tidak, mendengar atau tidak, bahwa ternyata yang menyuap patrialis, ya, ketua MA, itu MK ya, itu kan namanya Basuki, itu pendeta saudara. Mungkin saudara belum dengar, saya berapa kali dapat ya di Facebook dikirimin, ya salah satu yang ngirimin adalah Stanley, dulu jemaat sini yang sekarang pindah ke Tanah Abang. Dia malah ketua sinode saya dengar. Dari dia dulunya GBI, Gereja Betel Indonesia, dia keluar,
bikin gereja Betel Pembaharuan, dan dia ketua sinodenya. Ya. Sangat sulit akhirnya. Saya percaya yang tahu banyak yang menjadi kecewa, dan saya juga bingung kenapa nggak terlalu heboh berita itu. Ya, karena memang kalah saing mungkin dengan beritanya Pak Ahok, saudara, jadi kurang menarik orang memberitakan itu. Ya, tapi kalau Pak Ahok salah sedikit aja langsung jadi viral, saudara. Tinggi ratingnya, saudara. Ya, tapi itu membuat saya, wow, ini hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi itu pendeta nyuap ustadz, saudara. Ya, kalau dulu ada pendeta naik haji, saudara. Ya, karena banjir pendetanya digendong sama Pak Haji, ya. Jadi pendeta naik haji. Ya, itu pendeta nyuap ustadz. Itu menjadi apa? Sesuatu, ya, harusnya mari kita belajar bahwa bukan perkara yang mudah untuk menjadi taat. Dia seorang yang punya perusahaan importir daging sapi, saudara. Ya, dan dia mau menguasai semua tender di situ untuk melalui memenangkan undang-undang. Ya, walaupun memang katanya belum terbukti, tapi itu sudah cukup, ya, membuat kita berwaspada. Ternyata tidak mudah untuk taat. Dia bukan orang kekurangan. Ya, bukan. Tapi tetap, saudara, bicara taat kepada firman itu bukan perkara yang mudah. Sebagai hamba Tuhan pun seringkali, ya, membutuhkan air mata untuk bisa melakukan firman, saudara. Untuk menunjukkan ketaatan, kesetiaan. Tapi sungguhnya saudara harus tahu orang-orang seperti inilah yang Tuhan cari. Ya, dalam Samuel katakan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh negeri, mencari orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Tuhan mencari. Memang langka orang-orang yang taat. Langka orang-orang yang setia. Karena memang natur manusia itu lebih suka kepada pemberontakan. Ya. Ada masa-masanya anak, kalau sudah belajar psikologi, itu masa memberontak. Itu nggak usah diajarin memberontak, saudara mau cegah bagaimana itu akan muncul, saudara, katanya. Masa-masa anak ingin memberontak. Tapi kalau anak itu sudah selalu dibekali dengan firman, dibekali, diingat. Ya, bekali dengan firman. Saya sangat yakin, ya, itu bisa diredam, saudara, karena kekuatan kepada kekuatan firman. Ya, tidak menjadi anak-anak yang liar, yang tidak bisa diatasi, dibatasi. Ya, tetapi anak-anak yang tetap masih dalam koridor batas-batas tertentu. Dan itu bukan pekerjaan mudah. Ya, selain saya dan saudara terus menunjukkan teladan ketaatan buat mereka. Ya, dan mari kita terus belajar untuk tetap setia, tetap taat, mencintai, menyukai firman-Nya. Supaya saya dan saudara bisa menjadi Justus, satu pribadi yang teruji ketaatannya dan kesukaannya kepada firman yang luar biasa, ya. Puji nama Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Haleluya.